Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Umi. Iya. Masya Allah. Saya kira pakai Suara saya biru-biru. jelas ya? Jelas. Suara saya oke. Jelas. Saya kira kita mau pakai biru-biru nih, tweeting nih. Ini saya udah biru semua. Hatinya biru. Hatinya biru. Biar powerful. Bunda Fufi, kalau suara saya jelas nggak diterima di Bunda? Jelas banget. Saya tadinya mau pakai earphone, tapi kok kayak nggak masuk ya. Oh gitu, atau mau dicoba dulu pakai earphone? Sebentar. Saya ini dulu aja ya. Oke, saya sapa Tapi nggak apa-apa sih, ya. gini jelas ya? Soalnya gini jelas ya? Jelas, tetapi jelas sih. Tapi mungkin terlalu jelas, lebar ya, apa jangkauannya ya? Jelas, insyaallah. Kita Jangkauan. sapa dulu ya. Maksudnya kalau pakai headset itu kan fokus ya, kalau nggak pakai headset tuh dia ke ruangan gitu. Aman. Tapi bisa deh dicek dulu nih oleh teman-teman yang udah gabung. Ada Pak Fauzi, Seven ini teman Bunda Fufi. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Ada Gumi di Malang Raya. Ini Pak Usman Aris, Masya Allah. Dari mana Bunda? Yang Gumi dari Mbak Mega dari Gresik. Oh, Masya Allah, iya. Terima kasih sudah hadir. Boleh nggak teman-teman kami dibantu dicek apakah suara saya terdengar jelas? Juga Bunda Fufi nih yang nggak pakai headset juga terdengar jelas. Boleh? Jelas silakan. Jelas ya. Ini ada Pak Fauzi langsung ada pertanyaan nih. Masya Allah, iya. Ya Pak Fauzi, nanti kami tampung ya, sangat jelas. Terima kasih Pak Usman. Masya Allah. Apa kabarnya, Umi Astri? Baik, Alhamdulillah. Di Makassar ya? Iya, alhamdulillah. Ya. Iya, sementara saya di Makassar. Nanti kita geser lagi nih. Insya Allah. Silakan. Ini dulu pernah jadi orang Melayu di Natuna. Sekarang kita ke Makassar. Kelamaan di Subang. Kelamaan di Subang. Masya Allah. Sudah dibuka tadi? Belum, saya buka lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang ada dimanapun berada, yang alhamdulillah saat ini sudah bergabung teman-teman, dan juga Bunda Fufi nih yang menjadi tamu istimewa saya pada pagi hari ini. Bunda Fufi ini kita dulu bertemu di Kampung Hening ya Bunda ya? Sama-sama di Kampung Hening ya. Di Kampung Hening. Kemudian kita intens, Masya Allah. Dan saya melihat Bunda Fufi ini pembelajar ya. Pembelajar yang tidak berhenti untuk belajar kemana saja ilmunya digali. Dan saya rasa akan menjadi ladang pahala nih pada hari ini. Berkenan membersamai kawan-kawan semua yang ingin sama-sama juga belajar. Puji syukur kita hadirkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita semua senantiasa masih dalam naungan kasih sayangnya Allah, dan mudah-mudahan sahabat semua yang ada di manapun berada selalu bahagia ya Mbak ya Bunda ya, selalu bahagia, selalu
bersemangat dalam menjalani setiap aktivitasnya, karena insya Allah dengan rasa bahagia ini akan menarik banyak energi positif. Baik, kawan-kawan, kayaknya Bunda Fufi harus kenalan deh. Lebih jelasnya siapa sih Bunda Fufi ini gitu. Karena di sosial rohnya itu keren banget tuh. Penulis buku juga iya, kemudian konselor juga iya, trainer chef juga iya gitu. Gimana nih Bun? Ayo Bun, kenalin Iya, dulu nih ke teman-teman. iya. Terima kasih Umi Astri yang sudah mengundang saya pagi hari ini ya. Sangat kemarin terkejut sih beberapa hari yang lalu tiba-tiba Umi Astri ini apa? Setelah saya nyimak ini tontonan live-nya dengan eh, Bu Bu Nina, siapa? Bu Bu Nina. Nina yang dari Bogor itu kan tiba-tiba saya langsung dikonfirmasi nih sama Umi Astri. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah kita masih diberi nikmat segala macam dengan Allah ya. Kita dipertemukan di pagi hari ini dan saya di pagi hari ini ditugaskan untuk memberikan sedikit pengalaman tentang keilmuan yang saya yang selama ini sudah saya geluti, yang selama ini sudah saya pelajari dari guru-guru saya seperti itu. Iya, sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Saya Fufinati Lova, biasa dipanggil dengan Fufi saja karena nama belakangnya agak susah tuh kalau disebutin agak belibet tuh biasanya. Jadi biasa dipanggil dengan Mbak Fufi saja cukup gitu kan. Kemudian aktivitas saya adalah saya lebih banyak ke wilayah konseling, kemudian juga alhamdulillah saat ini ditugaskan Allah diamanahkan menjadi seorang trainernya chef gitu kan. Saya salah satu murid dari Pak Ahmad Faiz Zainuddin, beliau adalah founder dan master trainernya chef Spiritual Emotional Freedom Technique ya teman-teman ya. Silakan teman-teman googling aja. Banyak itu info-info tentang chef. Kemudian saya juga seorang penulis buku seperti itu. Itu kegiatan saya di keseharian. Konseling sudah lumayan lama dari sejak 2018 sampai alhamdulillah sampai saat ini 2023. Ya sudah lumayan banyak juga sih orang-orang yang dikonselingin, termasuk juga yang dari kasusnya yang ringan dengan kasus yang berat-berat. Ini kemarin juga saya diinfokan salah seorang temen juga gitu kan, dimintai tolong untuk kasus yang main berat yang kaitannya dengan mungkin yang selama ini, yang belakangan ini lagi ini, orang kalau lagi ada masalah, nggak punya mikir apa-apa lagi, inginnya bunuh diri. Nah, seperti itu. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya, Oke, terima kasih Bunda Fufi ya teman-teman. Bunda Fufi ini ada di Malang ya Bunda ya. Ada Kota di Malang. Malang. Tepatnya di mana nih Bun? Barangkali nanti teman-teman yang nyimak ini ada di lokasi terdekat, barangkali ingin konsultasi atau ingin didampingin bisa datang gitu Bunda. Saya di Kota Malangnya. Mungkin nanti teman-teman kalau ada keperluan dengan saya bisa DM sih di sini. Saya juga ini, atau kalau nggak salah, kalau nggak nanti di akun saya ada WA-nya admin itu kan, nanti bisa komunikasi dengan admin itu kan. Kemudian nanti biar dikonfirmasi melalui saya. Mungkin itu Mi. Oke, baik, terima kasih. Pagi hari ini kita akan berbincang dari hati. Saya kemarin waktu disodorin judulnya ya, Masya Allah. Ini dalam banget ini. 3 hantu emosi yang menggerogoti kebahagiaan. Hantu. Waduh, kita aja yang ngebayang hantu itu udah ngeri ya. Itu bagaimana jika hantu itu tuh ada di dalam diri? Ya, mungkin bisa kata lain big monster gitu ya. Kenapa Bunda memilih judul ini nih? Ini kalau kita secara awam ya, ngeri ya. Berarti kita tuh punya hantu nih di dalam. Itu gimana Bunda? Iya, saya waktu nyodorin ini ya, karena
sering obrolan di chef itu antar chefter itu kan kalau nggak bicaranya tentang hantu di dalam diri ya. Iya, iya, iya. Juga itu juga menyebutnya dengan the big monster itu kan. Ternyata selama ini yang saya ketahui juga saya baru setelah apa ya banyak belajar di chef itu kan saya juga baru tahu nih ternyata the big monster hantu yang sekitaran kita itu sebetulnya ya juga ada andil dari diri kita sendiri itu kan sebetulnya itu kan kayak the big monster itu kan kita punya emosi-emosi yang luar biasa yang itu merusak kebahagiaan kita sendiri itu kan itu ternyata juga hadirnya ada di dalam diri kita sendiri gitu loh. Cuma selama ini kita nggak pernah menyadari itu kita lebih banyak nyalain yang di luar tapi kita nggak pernah tahu nih sebetulnya penyebabnya juga ya dari diri kita sendiri andilnya itu kan. Kayak misalkan ada seorang ibu gitu kan lihat anaknya gemes gitu kan dengan kenakalannya kemudian ya yang ada entah mungkin ibu itu ngomelin si anaknya dengan kata-kata yang nggak enak ataupun mungkin ya langsung aja main mukul, main nyubit gitu kan. Nah itu kan sebetulnya the big monsternya kan juga ada di dalam dirinya gitu loh. Bukan yang ada di dalam sekitar luar-luaran itu gitu loh yang menyebabkan permasalahan kebahagiaan itu sendiri hilang gitu kan. Seperti itu sih. Betul, betul tuh Bunda. Selama ini kita tuh melihatnya di luar kita gitu ya. Ketika kita ada masalah yang dilihat kamu ya yang menyebabnya kan gitu ya. Padahal sejatinya itu ada di sini nih gitu ya, di sini nih. Berarti istilah atau peribahasa kuman di pelupuk mata itu tidak terlihat gitu ya. Iya betul banget. Iya nggak? Gajah yang di ujung sungai terlihat gitu ya. Jadi apa ya? Kita harus sering-sering bercermin, ngobrol dengan diri. Sebenarnya ada apa sih dengan saya ini? Kenapa saya melakukan hal itu? Kenapa saya bereaksi sebesar itu gitu ya Bunda ya? Betul banget. Kemudian bentuk hantunya itu seperti apa Bun? Kalau tadi kan kita harus menyadari bahwa itu tuh sebenarnya ada di dalam diri. Nah bentuknya tuh seperti apa Bun? Sebelum saya masuk ke bentuknya ya, saya kepingin tahu teman-teman yang hadir di sini dulu deh. Saya dengan teman-teman di chef itu biasanya menganalisanya tuh dari 5 hal dulu tuh kan. Nah 5 hal ini sebetulnya apa ya? Simptomnya lah, pemicunya dari si hantu itu tadi muncul ya. Si hantunya ini saya menyebutkan tiga emosi kan. Nah tapi di sini saya ingin tanya ke teman-teman di sini, silahkan di chat. Yang kali ini teman-teman sedang alami di 5 dimensi penderitaan kehidupan teman-teman itu ada di mananya nih, antara fisiknya, sakit-sakit fisik, ataupun mungkin ada keluhan emosi, atau mungkin ada keluhan hubungan yang nggak baik nih, entah sama pasangan, entah dengan anggota keluarga yang lainnya, ataupun mungkin dengan orang lain yang di luar sana yang kita sering berhubungan, entah di relasi pekerjaan ataupun apapun lah. Kemudian yang keempat adalah di wilayah finansialnya mungkin yang sedang lagi ada masalah nih. Ini saya belakangan ini lagi banyak nih klien-klien yang berurusan dengan pinjol-pinjol itu. Luar biasa. Dan itu pemicu emosinya luar biasa juga di dalam hal kehidupannya. Nah, berurusan dengan finansial, yang kurang finansial dan sebagainya ini bisa jadi masalah juga nih di dalam kehidupan. Yang 4 ya. Kemudian yang kelima adalah masalah finansial nih. Masalah finansial, masalah spiritual yang kelima nih. Ini yang paling utama juga di dalam kehidupan kita. Kira-kira teman-teman lagi ada problem di wilayah mana nih dari kelima ini? Dari tadi masalah fisik, emosi, kemudian hubungan, finansialnya, dan spiritualnya. Saya kepingin tahu nih teman-teman yang hadir pada pagi hari ini lagi ada di posisi permasalahan kehidupan yang mana nih, yang sedang kira-kira menderita banget nih rasanya kan. Saya kepingin menganalisis aja. Nanti kita akan korek ke wilayah hantu emosinya yang 3 itu.
Silakan di-chat teman-teman. Insya Allah. Oke, kita sapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir dari bawah ini. Ada Kang Aldi Pik, kemudian ada Vidiawin, ada Pak Usman, ada BR Malang masih bergabung, Mbak Inspirator Banjarmasin, ini Mbak Ulun, Ibu dosen bukan ya? Masya Allah. Teman-teman yang masih bergabung, tadi Bunda Fufi menyampaikan, yuk kita cek nih di 5 dimensi. 1, fisik. 2, emosi. 3, hubungan. Hubungan tuh hubungan antara orang ya? Iya, Pasangan, antar orang. keluarga, oke, keluarga, kemudian mertua mungkin ya, anak dan teman-teman. Yang keempat adalah finansial, dan yang kelima dimensi spiritual. Nah, silahkan kira-kira teman-teman ada nggak permasalahan di antara 5 dimensi itu, silahkan di chat. Nah, ini yang kalau dari Pak siapa tadi, Pak Fauzi, Bunda, ini kita bacakan saja ya. Silakan. Oke, saya dari orang tua M. Alif Fahrezi dan Quinsa Azahra. Saat ini saya sedang tidak ada pekerjaan dan anak-anak saya kepingin sekolah lagi. Namun saya belum memiliki biaya untuk keperluan pendaftaran. Ini berarti masuk ke finansial kah? Finansial, iya. Oke, silahkan Bunda. Ini kita jawab dulu. Teman-teman silahkan ya, langsung diketik. Oke, ada Pak Usman. Oke, nanti Pak Usman. Silahkan Bunda Fufi, Pak Fauzi dulu. Seru ya. Seru yeah. Kalau kita ngobrolin masalah ini seru kan. Karena kita sendiri di staff juga gitu sih. Di staff obrolan antar chapter ya nggak jauh-jauh dari ini nih biasanya nih kalau menganalisa tentang klien-klien kami itu kan. Ya akhirnya ya ada di 5 dimensi penderitaan ini antara fisik, emosi, hubungan, kemudian finansial dan spiritualnya. Nah ini tadi seperti tadi Pak Fauzi ya yang mengatakan tidak ada pekerjaan dan anak-anak kepingin sekolah, namun saya belum memiliki biaya keperluan pendaftaran. Ya caranya ya kita ikhtiar Bapak. Ikhtiar. Kita ikhtiar itu kan ikhtiar ya ikhtiarnya double ya. Ikhtiarnya antara kita mencari peluang-peluang pekerjaan di mana kita menghasilkan finansial itu sendiri dan juga yang penting adalah keterhubungan kita dengan yang punya, yang memberi rezeki finansial itu siapa sih kalau bukan Tuhan seperti itu. Jadi kalau di save ini ada caranya untuk apa ya istilahnya ya, kita diberi cara teknik tertentu untuk kita merilis apa sih yang dirasakan dari tidak punya finansial ini. Mungkin lagi ada sebuah ketakutan ataupun kecemasan, khawatir masa depan kayak gitu tuh. Nah ini kalau di save ada tekniknya tersendiri yang cukup aplikatif dan simple dan powerful juga. Dan ini yang saya rasakan dari sejak saya bergabung di save itu 2020 dan berlanjut terus sampai ke 2023 itu perubahannya sangat-sangat luar biasa sekali yang saya rasakan seperti itu. Jadi ikhtiarnya 2 ya Bapak, silahkan cari peluang-peluang entah itu mungkin ya peluang usaha mungkin ya, karena kalau pekerjaan kan kita biasanya agak kesulitan ya untuk pendaftaran segala macam itu kan kayak gitu. Nah kemudian cari peluang usaha apa, skill apa yang Bapak miliki itu kan. Skill apa, ya itu yang dikembangkan seperti itu. Kayak saya di 2020 itu kan, saya sebetulnya nggak punya skill menulis waktu itu. Saya nggak punya skill menulis, kemudian tiba-tiba teman sahabat saya mengusulkan saya diminta untuk membuat buku kan. Nah otomatis kan saya harus belajar tuh. Harus belajar tuh. Jadi ya dari sana saya belajar, akhirnya memiliki karya-karya buku, ada beberapa buku kayak gitu seperti itu. Nah ini kan skillnya silahkan di apa yang menjadi skill di dalam dirinya yang dimiliki, kemudian Bapak punya kelebihan apa nih, kelebihan di dalam dirinya, nah itu bisa intinya bisa nanti saya bikin usaha apa ya yang sesuai dengan diri saya, dengan nanti akan muncul dan kita akan bahagia kok di situ nanti menjadi sebuah apa ya istilahnya
menjadi sebuah keahlian tersendiri dan itu akhirnya dibutuhkan orang. Oke. Teknik yang digunakan itu apakah bisa dibagikan Bunda atau harus mengikuti kelas khusus? Teknik Biasanya aplikasinya tadi. sih kalau ini besok bagi yang di Malang ya, saya sekedar informasi aja mungkin yang ada di wilayah Malang, ini ada kita ada preview chef besok Minggu jam 10 pagi di Kota Malang ya. Bagi yang di sini yang hadir orang-orang sekitar Malang, silakan hadir. Besok kita ada para trainer chef ini, muridnya Pak Faiz, bikin preview chef. Kemudian juga di sana kita bagi tentang ilmunya sedikit tentang chef itu seperti apa, penjelasannya, gambarannya. Kemudian setelah itu kita ada bakso chefnya juga. Jadi kita bagi yang punya keluhan-keluhan apapun, keluhan fisik, keluhan emosi, kemudian mungkin ada masalah tentang hal mungkin trauma ataupun apapun bentuknya, itu bisa silakan hadir aja besok di preview dan baksonya chef jam 10 di tempatnya di rumah minum kopi di wilayah Janti. Atau nanti bisa teman-teman di sini chat DM saya, nanti saya bagikan flyernya untuk lokasinya di mana seperti itu supaya enak. Kalau untuk yang ngajari secara langsung bisa nanti kita bikin preview online ya. Kami bikin preview online supaya nanti teman-teman di sini bisa belajar bareng gimana cara teknik chefnya, walaupun itu ketuk-ketuk ringan ya dengan teknik EFT-nya itu kan, tapi itu sangat-sangat luar biasa sih, banyak sekitar puluhan jutaan orang, ratusan orang yang berubah hidupnya karena sedikit ketuk-ketukan itu tadi, ketuk-ketukan ringan itu gitu. Biasanya Pak Faiz juga ada ini kok, ada previewnya juga kok setiap hari Senin beliau seperti itu bagikan di mana Bunda? Di Zoom. Pak Faiz di? Oh di Zoom. Di Zoom. Oke. Baik. Berarti next bisa diagendakan ya preview online chef ini lewat Instagram. Ya, icip-icip dikit lah ya. Icip-icip dikit. Insya Allah. Nah, teman-teman silahkan nanti yang di seputar Malang bisa besok Minggu pagi di rumah minum kopi sekitar Janti gitu ya. Janti Malang ya, bukan Janti Yogyakarta nih, Janti Malang. Nanti ada nanti salah ke bawah jembatan Janti. Di preview chef itu nanti ya akan icip-icip sedikit lah ilmunya dan prakteknya chef, tapi langsung ya kita bisa praktek ya. Tapi itu tadi offline di rumah makan kopi Janti Malang dan ada baksosnya. Oke, insya Allah. Pak Fauzi, apakah ada pertanyaan lagi? Bisa nanti di chat di bawah. Untuk lebih jelasnya, nah sekarang kita masuk ke Pak Usman nih Bunda. Kalau saya di posisi emosi, karena masih sulit sekali mengendalikan emosi. Emang yang paling sering nih kayaknya emosi ya. Betul. Ini ada juga nih di Ermal bisa jadi monster dan hantu di dalam diri kita nih. Ini BR Malang ini juga. Iya betul. BR Malang ini juga emosional juga dan finansial. Nah kalau gumi-gumi spiritual. Nah mangga Bunda, Pak Usman nih yang lebih lengkap. Nanti bisa yang lain sudah masuk ke situ. Iya, biasanya tanpa sadar sih memang kalau kita sedang merasakan sebuah masalah itu kan otak kita ini kan cepet banget ya meresponnya ya. Cepet banget untuk meresponnya. Ini baik, ini buruk gitu kan. Terus kemudian langsung menilai. Akhirnya dari sini nanti emosinya muncul, perasaannya tiba-tiba oh ini negatif. Akhirnya emosinya muncul tuh, entah itu mungkin marah, entah itu mungkin sedih, entah itu mungkin kecewa, tuh cepet banget gitu loh. Makanya kenapa di chef itu kan ada ketuk-ketukan di kepala itu kan itu untuk menetralisir juga yang ada di pikiran kita nih, karena pikiran kita nih kadang suka
overthinking banget. Kalau ada masalah ya tahu-tahu langsung. Makanya kenapa orang-orang di zaman dulu kan, kalau orang-orang alim itu kan, kalau kamu sedang lagi ada masalah dan itu langsung emosi, memunculkan emosi, kita kan diminta untuk jeda dulu ya. Jeda Ya, dulu betul. untuk istilahnya menurunkan tensi dulu lah. Paling nggak kayak gitu kan, tidak langsung refleks, mungkin kita lagi marah terus kemudian kita mukul atau gimana gitu kan. Nah, kalau ada info-info kayak gitu kan, kita harus jeda dulu, diam dulu, tarik nafas sejenak. Yang penting mendinginkan diri kita dulu kan, menurunkan emosinya, kemudian baru kita bertindak kan. Seperti mengambil keputusan terlalu cepat itu kan. Ini keputusan sudah bikin greget itu kan. Kemudian malah emosinya muncul nih. Emosinya muncul, kemudian yang diambil keputusan salah, bikin kesel lagi. Ini biasanya yang sering terjadi pada diri kita dimanapun ya, teman-teman semuanya ya. Makanya coba ini, kalau saya sih biasanya kalau tidak menggunakan ilmu self gitu kan, saya biasanya dengan cara mengambil, kalau ada emosi muncul ya, misalkan emosi apapun, entah itu marah, entah itu mungkin sedih ataupun yang lainnya, saya coba untuk ambil waktu untuk jeda sejenak tuh. Saya jeda sejenak, saya berhenti sejenak dari hal apapun, kemudian saya pakai praktek ilmunya Pak Faiz juga sebetulnya, dengan cara ini, nafas cinta syukur, nafas cinta dan syukur. Kalau di Kampung Hening biasanya diajari dengan mindfulness nih, kalau bahasanya di Kampung Hening gitu kan. Tapi kalau di self kita biasanya menyebutnya dengan nafas cinta dan syukur. Jadi kita henti sejenak, duduk sejenak, kemudian kita tarik nafas perlahan-lahan, itu kan, dengan cara kita menyebut nama Tuhan, itu kan. Setelah itu dihembuskan, dan kita ucap alhamdulillah. Minimal 5 menit aja rasakan itu nanti. Nanti tensinya yang tinggi-tinggi itu akan segera turun. Saya juga mengalami sendiri tuh, dapat informasi hal nggak enak. Kalau saya ngambil keputusan itu langsung pada saat itu, ini keputusannya nggak bagus nih. Jadi saya hanya duduk sejenak seperti ini, kemudian saya nafas cinta syukur itu, saya jeda sebentar untuk ngambil tarikan nafas itu tadi dengan menyebut nama Tuhan di dalam hati, kemudian saya keluarkan pakai alhamdulillah. Seperti itu. Itu Bunda, akan menurunkan tensi. Menurunkan tensi. Tarikan nafasnya itu melalui mulut atau hidung sebaiknya? Melalui hidung. Kayak kita nafas biasa nih, seperti itu. Cuma agak diatur sedikit lah gitu kan, dengan nafasnya itu disadari benar-benar, tarikannya sampai masuk ke hidung kita, masuk ke pernafasan kita, itu kita rasakan banget itu tarikan nafasnya, kemudian setelah itu kita keluarkan pakai alhamdulillah. Seperti itu. Masya Allah. Oke. Baik Pak Usman, BL Malang, dan teman-teman lain yang mungkin saat ini masih mengalami kesulitan ya dalam mengendalikan emosi. Satu, kita harus jeda dulu ya Bunda tadi ya. Jeda dari semua aktivitas, jeda dari berpikir, pokoknya jeda. Me time gitu ya antara kita, dan kalau muslim itu kita dengan Allah, kalau non-muslim ya kita dengan Tuhan ya. Nah tadi Bunda juga menyampaikan untuk tarik nafas cinta dan syukur. Nafas cinta dan syukur ini istilah yang diberikan oleh Chef. Nah, kalau untuk alumni Kampung Hening atau yang pernah belajar di Kampung Hening itu dengan istilah mindful. Nah, caranya tadi Pak Usman dan teman-teman bisa tarik nafas perlahan nih lewat hidung, dirasakan betul masuk ke dalam tubuh ya Bunda. Kemudian nikmati, keluarkan lewat mulut perlahan dan ucapkan alhamdulillah. Nah, bisa dilakukan 5 kali, betul-betul merasakan. Nah, kita coba lihat nanti kalau memang kok hadir lagi nih perasaan emosi atau kita bertemu dengan hal yang tidak nyaman, segera lakukan itu. Jangan lakukan yang lain ya. Ya, ini juga ada masalah spiritual nih. Nanti dengan ilmu self itu spiritualnya pun juga akan terbangun nanti. Oh, begitu. Oke. Masya Allah. Jadi 5 dimensi ini lengkap ya Bun. Saya masih penasaran sebenarnya 5 dimensi ini.
ya, fisik, emosi, hubungan, finansial, spiritual ya. Biasanya sih kasusnya gini, Umi. Misalkan ya ada seseorang klien itu datang ke saya itu gini, keluhannya apa itu kan masalah, misalkan tadi masalah finansial ya. Oke. Yang ini lagi ini, yang lagi yang sering saya tangani belakangan ini itu adalah orang-orang yang banyak hutang pinjol nih. Jadi hutang pinjol. Nah, hutang pinjol nih, misalkan seperti itu ya. Jadi kan masalahnya finansial ya di awal ya, karena dia nggak punya keuangan, kepinginnya cepet, dapatnya akhirnya ngutang, dipinjol. Kemudian bingung nih karena ditagih sama debt collector itu kan kebanyakan kan. Terus kemudian saking bingungnya biasanya kepicunya langsung ke emosinya. Apa muncul rasa khawatir, deg-degan itu kan, kemudian cemas, takut itu kan karena nggak bisa bayar segala macam, kalau dikejar-kejar itu kan. Udah kalau sudah nanti emosinya muncul, bisanya antara kena ke fisiknya sendiri, kemudian jadi sakit-sakitan, sakit fisik, atau bisa dengan nanti kenanya ke hubungan di dalam rumah tangganya sendiri. Biasanya kayak gitu, entah dia sakit atau kemudian kena hubungan nih, karena emosinya muncul, dia marah, akhirnya biasanya yang kena adalah istrinya atau anak-anaknya nih, tanpa sebab apa itu kan. Kena damprat semua. Terus nanti kalau sudah kena hubungan, semua disalahin yang ada di hadapannya, kemudian emosinya muncul lagi nih, tiba-tiba ingin menceraikan istrinya lah, segala macam. Nah ini nih muncul. Kemudian kalau sudah kayak gitu, akhirnya menyalahkan Tuhan, habis itu kan, ujung-ujungnya kok saya dikasih masalah ini, sebetulnya penyebab masalahnya dari diri dia sendiri gitu loh. Kenapa sudah tahu itu nggak bagus diambil, ya keputusan nggak bagus itu diambil, kenapa kok diambil itu kan? Akhirnya yang bikin ribet kan dirinya sendiri. Akhirnya nyalahkan Tuhan lagi, kok Tuhan nggak adil ya. Nah, masalahnya semakin rumit nih. Semakin nggak bisa keluar ya. Nggak bisa keluar, nyalain Tuhan, tahu sendiri Tuhan kalau gitu kan ya orang akan hambanya akan ditambah ujian yang baru lagi gitu loh. tambah digoda lagi, disentil lagi, dikopiok lagi dengan kehidupan. Jadi seperti itu biasanya keterkaitannya seperti itu, Om. Jadi kena semua kan, 5 dimensinya kena semua tuh. Yang penderitaan itu tadi, fisiknya kena, emosinya kena, hubungannya kena, finansialnya dari yang utama tadi itu, lalu kena ke spiritualnya, udah komplit itu, complicated. Itu sebetulnya gejala semua teman-teman. Itu sebetulnya gejala semua, gejala awal-awal semua tuh muncul itu. Ini baru gejala ya? Gejala aja udah efeknya ngeri ya? Iya. Efek emosi tadi sampai pemukulan, sampai memaki, itu kan efek emosi ya? Itu baru gejala. Fisik tiba-tiba pusing, sakit perut, atau ya migren biasanya, tiba-tiba nggak bisa jalan, migren. Gitu. Itu baru gejalanya udah ngeri banget tuh. Insya Allah. Nah, terus selanjutnya apa nih Bunda? Setelah kita tahu, ya itu kan baru gejala ya. Gejala aja efeknya sudah ngeri banget, sampai ke hubungan tadi, sudah sampai menceraikan istri, atau akhirnya yang tadinya persahabatan itu baik, akhirnya dia harus minjem teman kan ya. Dia minjem 1 juta misalkan. Akhirnya dia pecah-pecah tuh, 100 ke si A, 100 ke si B, ke 10 orang. Dia menganggap itu enteng. Padahal yang dipinjemin tadi mau nolak nggak enak ya. Aduh, aku nggak punya uang gitu ya. Mau dipinjemin gimana, nggak dipinjemin gimana. Ternyata dia juga nggak nyaur-nyaur gitu lah. Kalau orang bahasa Jawanya kan nggak nyaur ya. Nggak ngembaliin segera gitu. Kita mau nagih juga nggak enak. Akhirnya udahlah kita ngejauh. Nah itu kan sudah merusak hubungan silaturahim gitu. Apalagi sampai ke nyalahin Tuhan. Nah, itu udah lebih parah lagi kan. Masya Allah ya. Terus gimana nih Bunda? Setelah tahu gejala-gejala ini, terus kita harus ngapain nih?
Nah, itu tadi baru gejalanya. Kita sekarang masuk ke hantunya yang 3 emosi itu tadi. Ini Wow. kalau di save nyebutnya dengan tragic trio. 3 tragedi di dalam kehidupan kita nih. Yang pertama itu biasanya 3 hantu ini ya. Yang pertama adalah kita sering menyesali masa lalu kita. Seperti itu. Yang pertama. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah tidak menerima saat ini kan. Dan yang ketiga adalah kita mengkhawatirkan masa depan. Nah, kita khawatir nih kayak tadi Pak siapa yang di awal tadi itu kan Pak akhirnya kan Fahmi. khawatir ya. Tidak punya uang, kemudian gimana biaya sekolah anaknya kan. Nah, pasti ini akan menimbulkan emosi khawatir di masa depannya ini kayak gimana nih seperti itu. Nah, ini sebetulnya 3 hantunya tuh ini. Sebetulnya ada 5. Kemudian yang Oh, keempat itu tidak memaafkan orang lain. Ini biasanya kalau yang lagi ada konflik-konflik ataupun crash di luar dengan orang lain ataupun yang ada di dalam keluarga, ya bisa memaafkan orang lain. Kemudian yang kelima adalah jangan taruh kebahagiaan hatimu di mulutnya orang lain. Seperti itu. Tapi kita yang live kali ini kita bahas tentang 3 hantu emosi yang trio tragiknya nih. Trio tragiknya oke. yaitu menyesali masa lalu, kemudian yang kedua adalah tidak menerima saat ini, kemudian yang ketiga adalah mengkhawatirkan masa depan. Nah, ini biasanya yang menyesali masa lalu nih orang-orang yang mengalami banyak trauma nih. Karena saya dulu juga kayak gitu tuh. Menyesali masa lalu Ah, tuh. Makanya sampai saya Mbak, diketemukan dengan ilmu itu kan karena ya itu saya punya penyesalan di masa lalu tuh. Biasanya yang trauma-trauma ataupun luka batin itu kan ya seperti itu. Yang biasanya klien yang saya atasi kayak gitu sih kalau menyesali masa lalu, misalkan punya trauma dulu di masa kecilnya itu kan pernah diperlakukan oleh pola pengasuhan yang salah oleh orang tuanya itu kan akhirnya menyesal nih kok saya terlahir di dalam keluarga ini, kenapa saya punya orang tua yang kayak mereka ini kan seperti itu. Padahal sebetulnya kita ya jangan kayak gini itu kan seperti itu. Akhirnya menyesal itu kan, menyesal di masa lalu kenapa seperti ini, kenapa seperti itu karena akhirnya kayak gitu, nyalain sana nyalain sini nggak kelar-kelar, akhirnya ya kena lagi tuh ke emosinya kan kayak gitu, terus kena ke hubungannya lagi, bisa juga kena ke fisiknya seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak menerima saat ini. Nah, tidak bisa menerima saat ini nih, akhirnya misalkan kita lagi ada masalah dengan mungkin pertemanan itu kan, terus kemudian ada pengkhianatan ataupun apa itu kan, akhirnya kita nggak nyesel kenapa kok saya berhubungan dengan dia itu kan, terus akhirnya nggak nerima nih masa kininya nih, kok aku diperlakukan kayak gini ya itu kan, nggak terima akhirnya, kok seperti ini ya, kok seperti itu ya. Nah, ini banyak nih juga yang saya alami di klien-klien saya yang seperti itu, nyalain lagi. Jadi nggak melihat nih, nggak ngajak ke diri sendiri lagi nih. Sebetulnya ya problemnya ya kenapa kita nggak mencari teman yang baik gitu kan, misalnya kayak gitu. Kenapa kok langsung asal aja berteman dengan orang-orang yang membuat hubungan kita nggak baik nih, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah mengkhawatirkan masa depan nih. Ini ada cerita juga yang lucu, ada seorang bapak-bapak yang dia pensiunnya itu 5 tahun ke depan itu Om. Harusnya tuh pensiunnya 5 tahun ke depan, tetapi tiba-tiba bapak ini mengkhawatirkan nih masa depannya di 5 tahun ke depan ini kayak gimana nih. Sampai kadang kalau ada orang-orang kayak gini nih, kita di save ini apa ngomong, lah kok kurang kerjaan ya. Uh, yang 5 tahun ke depan itu kita belum tahu hidup kita apakah sampai 5 tahun ke depan kok sudah disetresin hari ini nih, dikhawatirin hari ini nih, kayak gitu, kayak dipersekot dulu gitu loh stresnya. Seperti itu kan. Kita nggak pernah tahu, akhirnya kita mengkhawatirkan yang ada di masa depan yang belum kelihatan, bahwa besok kita masih dikasih kehidupan pun juga kita masih rahasia ilahi gitu loh. Jadi kehidupan kita teman-teman itu ya adanya ya hari ini yang kita kerjakan, yang kita maksimalkan itu ya hanya hari ini aja. Yang sudah berlalu nggak usah disesalin, ya sudah, itu sudah lewat begitu aja. Istilahnya kalau mobil kita mengendarai, mobil
yang ada di depan itu, kita kendara ke depan itu ya, spion belakang itu ya jangan terus-terusan diliatin gitu loh. Kasihan nanti kalau kita ngeliat spion di belakang terus, yang di depan nggak diperhatikan, bisa-bisa nabrak yang di depan nanti. Saya sering kayak gitu tuh kalau ketemu klien sekarang. Jadi kalau dia banyak nyesel-nyesel di masa lalu tuh loh, akhirnya kok nyesel ya Mbak, saya sedih itu kan segala macam. Saya kok kecewa nih, saya sakit hati nih dengan orang-orang, dengan orang tua segala macam. Saya kadang sering bilang, lah ngapain kamu ngelihat ke belakang terus itu loh? Wong kehidupanmu tuh ada di ke depan itu kan. Ya kalau kita lihat kaca spion di belakang terus ya kasihan itu. Yang ada di depan kita bisa nabrak mobil yang ada di depan kita ataupun kita nabrak apapun yang ada di sekitaran kita gitu loh. Ya sesekali aja dilihat jadikan pembelajaran nggak apa-apa itu kan. Tetapi ya jangan sering-sering. Kalau sering-sering ya itu akhirnya nggak move on. Jadi orang nggak move on nanti, nggak bertumbuh, nggak berkembang. Ya ada di situ terus, Pak. Di situ kehidupannya nggak kemana-mana. Kayak gitu, Mi. Insya Allah. Itu Ini ya. tiga hantunya. Tiga hantunya. Oke, Insya Allah. Ini sebenarnya hal sepele, mungkin sepele ya, Bun ya. Sering menyesali masa lalu, tidak menerima saat ini, khawatir masa depan, itu terlihat sepele. Tetapi ternyata inilah hantu terbesar yang ada di dalam diri yang harus kita rilis gitu ya, harus kita buanglah sedikit-sedikit nih. Karena kalau tiga emosi atau hantu ini tidak kita selesaikan satu persatu, yaitu akan menghalangi kita untuk memaksimalkan potensi kita ya ke depan gitu. Kita sering sekali menemui juga orang-orang satu ini sering menyesali masa lalu. Jadi kalau dia mau melakukan suatu hal itu takut ya tuh lihat ke belakang tuh, nanti kalau ini gagal gimana? Nanti kalau nanti kalau ketemu yang seperti ini lagi gimana? Padahal di setiap momen itu insya Allah mah berbeda ya, berbeda reaksinya, berbeda orang-orang yang kita temui, dan itu bagaimana Bun cara menetralkan nih atau menzirokan nih yang nomor satu nih, penyesalan di masa lalu. Karena kalau itu tidak selesai, kita sebagai orang yang di dekatnya itu untuk mensupport itu kesulitan gitu. Karena saya menemui atau pernah ada juga yang kasus seperti itu datang gitu. Jadi kalau misal nih, saya pernah diskusi sama Bunda waktu itu, suami dan istri. Nah, suaminya diketahui ada will gitu ya. Nah, di situ saya konsultasi ke Bunda, kan Bunda harus bilang ke saya, sudah maafkan ya, perbaiki diri kita gitu. Tetapi itu kan tidak semudah itu dia menerima ya. Saya sudah menyampaikan tapi dia tidak bisa. Nah, itu padahal kalau dia menyadari nih kuncinya itu ya itu tadi, sudah diterima, maafin, perbaiki diri gitu ya. Itu gimana Bunda? Karena sampai hari ini nggak selesai tuh. Itu kan sama dengan menyesali masa lalu ya, untuk melihat ke masa depan. Nah, itu bagaimana Bunda? Itu kalau sudah di wilayah hal pengarahan teoritisnya nggak bisa, itu harus diterapis tuh. Oh, ditanganin. Jadi harus tanganin ya, harus dieksekusi langsung. Oke, berarti udah selesai. Kalau memang ada hal kayak gitu, memang harus kita sadari ya, kita mau nggak mau harus bisa memaafkan itu kan, yang harus bisa merubah kan diri kita sendiri, bukan orang lain gitu loh. Itu banyak sih hal-hal yang seperti itu. Saya juga banyak kasus yang pasangan suami istri juga mengalami hal yang seperti itu tuh. Pasangannya punya wanita lain, kemudian dia ini kekeh nih, ini bukan salahku tuh kan Mbak, ini bukan salahku nih, betul, salah suami saya. Saya bilang gitu. Mereka bilang gitu kan. Terus kemudian saya bilang, Ibu, yang penting Ibu hari ini itu kan coba untuk merubah diri itu kan, karena ibu nggak bisa merubah suami, yang bisa merubah adalah ibu sendiri. Kenapa suami
saya biasanya sih nyarinya gini, kenapa suami kok bisa berlaku seperti itu? Kenapa dia nggak betah? Kenapa dia lebih banyak melihat yang di luar itu kan ketimbang istrinya sendiri nih yang ada di rumah itu kan? Kenapa? Itu kan coba diamati baik-baik nih di dalam dirinya apa yang menjadi kekurangan saya nih. Ini biasanya orang nggak nyadar nih. Padahal biasanya dia jadi istri itu kadang juga cerewetnya minta ampun itu kan yang bikin nggak betah suami. Kemudian kadang saya juga pernah menemukan itu yang overprotect tuh sama suaminya tuh. Sampai kadang kalau suaminya kerja di luar kota, dia berani bayarin orang untuk ngikutin suaminya. Ini kan kurang kerjaan nih. Ini kan kurang kerjaan nih kayak gini nih. Ngapain itu kan takut curiganya begitu dalam banget nih. Saya pernah ngalami klien yang seperti itu tuh sampai berani bayarin orang untuk mantau suaminya di luar kota nih. Kurang kerjaan banget nih. Akhirnya ya itu saya sampaikan itu kan. Yang bisa merubah adalah dirimu sendiri, bukan kita nggak bisa merubah orang lain. Kalau kita sudah berubah, sudah menjadi baik, terus kemudian dia belum berubah, itu kan orang lain belum berubah, ya sudah biarin aja, itu sudah akhirnya kita serahkan ke Tuhan aja seperti itu. Kita kembalikan ke Allah, biarkan Allah nanti yang memperlakukan dia seperti apa di dalam kehidupannya. Nah itu akhirnya setelah saya arahkan untuk mengamati ke dalam diri apa yang salah dari diriku sebagai seorang istri itu kan, akhirnya dia bisa menyadari, oh ternyata saya punya kekurangan ini nih gitu kan. Terus dia merubah dirinya, dengan merubah dirinya dia maafkan suaminya yang sudah punya wanita lain di sana di luar itu kan. Kemudian mau nggak mau nanti kalau dia berubah, suaminya juga berubah. Akhirnya pulang juga suaminya ke rumah itu. Dan sekarang hidupnya jauh lebih bahagia. Tapi kalau masih sudah diberi hal kayak gitu, dia masih tetap ngeyel itu kan. Biasanya kalau saya gregetan udah diterapi aja deh gitu kan. Langsung terapi self aja kan, seperti itu. Kayak gitu sih kalau saya. Itu kan bukan kasus sepele ya, berat gitu lah, berat. Memaafkan itu berat. Kan kuncinya tadi dia memaafkan dan memperbaiki diri. Insya Allah semua akan berubah karena itu ketika dua hal ini dilakukan dengan sepenuh hati dan pasrah gitu ya, pakai ilmu surrender, pasrah, insya Allah ya Allah akan memperbaiki semuanya ya di 5 dimensi itu ya Bunda. Kalau di biasanya kalau kita ada masalah apapun ya teman-teman, ini sedikit tips aja. Masalah apapun, seribet apapun, seruat apapun, seenggak enak apapun, coba teman-teman sekarang mulai untuk menerima dengan ikhlas dan ridho masalah tersebut, seperti itu. Ya diterima aja semuanya, ini nggak enak nih, kan? Ya benar di sini di batin rasanya sudah nano-nano lah, sudah kayak es dawet, es campur gitu rasanya. Ya sudah diterima aja tuh, nggak ada apa pahit manisnya atau asemnya asinnya, jadi diterima aja dengan ikhlas dan ridho. Bagaimanapun kan masalah itu ya hadirnya datangnya dari Tuhan kan, untuk kita bisa belajar tuh biasanya di situ tuh kita mengambil pelajarannya, kita bisa mengambil hikmahnya gitu kan. Bahkan kalau Pak Faiz ngajarin chapter-chapternya nih, ngajarin untuk gimana sih caranya kamu dari masalah itu untuk bisa bersyukur gitu kayak gitu. Kemarin kami diajarin nih di mentoring 70 abundance, self abundance itu kan, dari satu masalahmu itu cari deh 2 nikmat syukur apa sih yang bisa kamu syukuri itu kan. Itu kemarin 70 hari kita praktek itu tuh dari Pak Faiz tuh. Jadi setiap ada masalah satu, kita tutup nih dengan 2 nikmat syukur apa yang sudah Allah berikan kepada kita kan selama ini kan. Ini yang kadang kita nggak nyadari gitu kan. Kita nih selama ini banyak protesnya dengan masalah-masalah, berbagai masalah kehidupan kita, tapi kita nggak pernah nyari nih 2 nikmat syukurnya. Misalkan kayak kemarin saya juga baru aja ketemu klien juga gitu, dia udah beberapa bulan ini finansialnya kayak diberhentiin sama Tuhan tuh. Terus kemudian saya duduk di rumahnya tuh, saya rasakan kayak biasanya tuh, saya amati, saya mindfulness dulu kan di rumahnya itu di terasnya. Kemudian saya gini, sekarang dari masalah finansial yang kesulitan kayak gini, ini ada nikmat syukur loh yang bisa didapatkan, saya bilang gitu.
apa Mbak itu kan, saya kemarin kayak gitu kan, terus kemudian saya katakan rumah ini kan bisa disyukuri ya, sedangkan orang di luar sana itu ada yang hidupnya belum punya rumah, bahkan hidupnya masih ngontrak rumahnya itu kan. Nah ini kan kalau punya rumah ini kan bisa disyukuri, keluarga masih bisa ada berteduh, bisa ngumpul bareng itu kan, nggak harus terus tiap setahun sekali atau bulanan kita pindah-pindah rumah kayak gitu kan. Ini apa nggak bisa disyukuri, saya bilang gitu. Terus kemudian anak-anak masih diberi kesehatan. Terus kemudian saya tanya lagi, punya skill apa? Saya bilang gitu, untuk bisa menghasilkan finansial tersebut. Saya bilang gitu. Oh, saya punya skill ini, Mbak. Itu kan. Nah, itu kan bisa dimunculkan nanti skillnya. Siapa tahu nanti bisa menjual, orang butuh kan, butuh dari keahlian tersebut, akhirnya ada mengalirkan rezeki di sana. Seperti itu. Itu kadang ya kita nggak sadar itu, satu masalah kita terlalu fokusnya di masalahnya. Ternyata ada dua nikmat syukur yang harus kita bisa cari, seperti itu. Ini yang diajari Pak Faiz kepada kami waktu kemarin di 70 Abundance itu kan, Self Abundance itu. Akhirnya terlatih nih kita. Kalau setiap ada masalah apapun bentuknya, baik yang ringan mau yang berat sekalipun, ya akhirnya duduk sejenak, terus kemudian diamati nih, ada dua nikmat syukur apa ya yang bisa saya syukuri dari semua kejadian ini. Akhirnya mengambil hikmah nanti di sana. Seperti itu, ngambil hikmahnya. Kayak gitu sih. Berarti ini bisa diterapkan oleh Pak Fauzi tadi ya, Bun? Beliau kan tadi kan menyampaikan bahwa ada kesulitan finansial ya. Nah, berarti dari apa yang beliau rasakan itu, berikan nih dua nikmat syukur, dan itu akan menjadi hikmah buat beliau gitu dan keluarga ya. Karena ini tadi ini kok persis banget dengan Pak Fauzi nih, harus dipraktekin nih. Nah, itu ya memang harus dengan kebesaran hati ya, menerima atau oh kondisinya seperti ini. Nah, saya apa nih ya yang disyukuri, dari itu ditarik gitu ya, Bun. Rutin dilakukan, mudah-mudahan nanti ada miracle miracle dari Allah, dan kita harus percaya ya bahwa insya Allah lah, Allah itu tidak akan memberikan ujian untuk hambanya itu jauh dari kemampuan dia gitu kan ya. Kan ada ayatnya juga Umi di Al-Quran itu yang kalau kita bersyukur, mau bersyukur ya, akhirnya diberikan, ditambah tuh nikmatnya sama Allah tuh. Iya betul, Masya Allah. Insya Allah. Ilmunya keren banget nih Bun. Pak Usman juga di atas tadi menyampaikan, wah luar biasa, makasih Bunda Fufi, akan dipraktekkan. Insya Allah. Kemudian bermanfaat ya untuk semuanya. Amin. Ini Bunda Lilian juga, mohon maaf baru hadir, nggak apa-apa Bun, terima kasih. Ada Bunda Regina mungkin ya, Bunda Regina, Bunda Ratna, Bunda Adela, terima kasih sudah hadir, Masya Allah. Dan ini sudah mendekati jam 12, di sana jam berapa? Oh mau jam 11 ya, jam 11 kurang 5 menit ya. Nih, kira-kira mau ditambah lagi nggak Bun? Kita tuntaskan nih, dari 3 hantu emosi ini. Itu nanti kalau kita bisa, saya kasih tips yang tadi aja dipraktekin teman-teman di sini ya, yang satu, ketika ada satu masalah, coba cari dua nikmat syukurnya apa sih yang bisa kita syukuri. Biasanya dengan kita mempraktekkan ini pun, ini sudah menjadi obat tersendiri ya untuk kita yang biasanya hatinya lagi kacau, galau, segala macam, nggak tenang gitu kan, seperti itu. Ini biasanya menjadi sebuah obat penenang sendiri ya, untuk batin kita itu kan, untuk hati kita itu kan, untuk emosinya pun juga nanti turunkan, kemudian pikiran kita yang over itu nanti juga akan turun dengan sendirinya itu kan. Coba cari aja setiap ada masalah kehidupan apapun, satu itu cari langsung dua nikmat syukur apa sih yang sudah Tuhan berikan kepada kehidupan kita itu kan. Kalau tips teknik ini nggak mempan itu kan, masih banyak overthinkingnya, masih banyak insecure-nya, masih banyak mikir yang ini dan itu, masih banyak negatifnya lah istilahnya ya, entah baik pikiran ataupun hati perasaannya, teman-teman di sini bisa nanti menghubungi saya DM ya. Kita ada program Save itu yang
dari biayanya yang ringan sampai yang harganya ya lumayan, tapi dengan ilmu yang harga lumayan itu lebih komplit dapatnya nih, lebih komplit banget. Bisa nanti bantu terapi orang lain juga, itu kan baik yang sakit fisik maupun trauma, emosi segala macam itu kan. Nah, itu nanti bisa bantu orang lain seperti itu. Bahkan juga kalau kita ambil kelas program yang agak lumayan harganya ini, teman-teman bisa buka praktek tuh malam. Jadi nanti bisa misal ada klien datang bisa ditarik biayanya juga untuk sesi konseling dan terapinya seperti itu. Ada program yang ringan itu hanya 295.000, itu cuma dapat video dari Pak Faiz nanti di sana ya teman-teman ya. Itu hanya dapat video untuk praktek ke diri sendiri dan bantu orang lain yang sakit-sakit fisik aja. Karena nanti kalau emosi bisa nanti masuknya ke wilayah yang lain-lain itu nanti. Kalau nggak punya keahlian yang lebih teman-teman ya dari kelas training yang berbayarnya agak tinggi, itu nanti kita ngatasin orang biasanya walaupun itu hanya ketuk-ketukan ringan sih sebetulnya chef itu, tapi powerfulnya luar biasa. Kadang sampai ada kok kemarin itu klien saya juga dia ngeluhnya ke saya sakit migrain, tapi ternyata setelah saya ketuk sakit fisiknya emosinya kepicu, ternyata dia punya trauma di masa lalu tuh. Dia punya trauma di masa lalu, dia teriak-teriak di samping saya tuh. Nah ini kalau kita nggak punya keilmuan yang lebih dalam di chef, ya kita nggak bisa handle dia nih. Kita bingung malah nih, terapisnya kok orang malah cuma dia sakit migrain tapi kok malah efeknya kayak gini kan, seperti itu. Nah itu ada di ilmu berikutnya. Ada di dalam waktu dekat ini ada Pak Faiz ngadain mentoring selama 25 hari Chef Total Solution teman-teman, itu via online didamping oleh Pak Faiz langsung, itu tanggal 17 Juni nanti via online. Selama 25 hari nih didampingi terus Pak Faiz online setiap hari nih. Luar biasa nih Pak Faiz. Langsung sama masternya ya. Langsung sama penemunya. Terus kemudian nanti di tanggal 24-25 Juni teman-teman bisa ikut program Chef Total Solution di Kota Malang. Kita ngadain di Kota Malang yang offline itu di tanggal 24-25 Juni. Nah ini ilmunya komplit teman-teman, yang mentoring Chef Total Solution ini ilmunya komplit. Nanti teman-teman bisa di sana dapat bisa terapi diri sendiri dari trauma-trauma ataupun luka batin di masa lalu, yang punya trauma-trauma di masa kecil mungkin ya. Nah itu bisa nanti di healing diri sendiri. Kemudian nanti juga teman-teman dapat ilmu tentang terapi orang lain nih. Terapi orang lain, mungkin di sana ada anggota keluarga yang mungkin sakit-sakit fisik terlalu berat kayak stroke, kemudian mungkin ada cancer segala macam, kemudian mungkin ada diabetes segala macam. Nah itu bisa nanti pakai ilmu chef di Total Solution ini yang kelasnya agak high. Kemudian nanti juga akan dapat ilmu chef tentang keluarga, chef terapi tentang anak-anak, itu kayak gitu. Jadi yang punya hubungan nggak baik di keluarga, nggak punya hubungan nggak baik dengan anak-anak, ini nanti ilmunya juga ada sendiri dikasih di Chef Total Solution itu. Nanti juga gimana, biasanya ada tuh orang yang mau kita kepingin nih lihat orang lain itu dibantu dengan terapi, tapi orang itu nggak mau gitu kan. Nah, kita punya tekniknya sendiri juga, jadi kita bisa bantu orang lain tapi tanpa langsung di terapi ketuk-ketuk secara langsung. Kita punya teknik ya, teknik terapi tapi tidak bertemu langsung orangnya kan, dari jarak jauh kita bisa menterapi orang tersebut, kita bisa membantu orang lain tersebut, seperti itu. Itu nanti di Total Solution dikasih seperti itu, Umi, ilmunya. Masya Allah. Saya juga belajar chef, tapi mungkin tidak seahli Bunda Fufi ya. Tidak levelnya nggak setinggi Bunda Fufi. Saya masih belajar dasar, dan saya merasakan juga manfaat chef ini luar biasa ya. Saya mulai dari orang-orang terdekat gitu, dan dari satu kemudian
disampaikan lagi ke saudaranya, ke yang lain. Saya juga pernah menerapi teman itu kalau lihat hujan itu dia pusing dan kepalanya seperti ya enggak seperti ditusuk-tusuk gitu. Apa dia duduk di teras, nah dia kena tampiasnya aja dia udah pusingnya kayak ini. Nah ternyata saya izin, boleh nggak saya bantu nih terapi. Nah ternyata pas saya coba gali, dia ada rasa marah dan takut dengan ayahnya. Insya Allah. Nah, ketika beliau bisa merilis ya, menerima itu tadi, memaafkan kejadian pada waktu dulu, beliau itu menguji dirinya, Umi, aku hujan-hujanan katanya, aku nggak sakit kepala lagi. Masya Allah, ya itu tadi dengan ketuk-ketuk ringan ya Bunda lah. Ini nanti kita cari waktu lagi untuk berbagi tips untuk belajar apa aja sih yang diketuk. Nah, ini rahasia nih, nanti kita agendakan lagi. Nah itu ketika diketuk-ketuk itu beliau merasa ya saya menerima, saya memaafkan ayah saya. Dan begitu hujan turun sengajalah gitu beliau menerjang hujan itu. Nah, Masya Allah. Dan pamer ya, istilahnya pamer itu kalau bahasa Jawa, saya udah nggak sakit kepala lagi. Masya Allah. Dan ada lagi yang saya pernah terapi itu, seorang bapak usia 45-an itu kalau tidur itu tidak bisa terlentang, tetapi duduk. Jadi kalau beliau ikut training harus nginep di hotel gitu, temennya tidur, beliau pakai ini bantal 3 itu. Dan itu selama hampir 5 tahun. Nah, ketemu saya coba ya, Bismillah. Saya juga kan kata guru-guru jangan percaya diri ya, tapi percaya Allah. Nah, itulah yang saya coba Bismillah nih. Ayo Bismillah nih, saya gitu. Saya gali sampai akhirnya pada saat saya terapi itu beliau mengatakan 0 dari 10. Ternyata ganjelannya ada 3. Waktu itu pernah kerja, pernah punya karyawannya tuh 2 ibu-ibu dimarahin sampai ini ya emosinya tadi sampai lupa diri mungkin. Nah itu yang pada saat saya terapi itulah yang muncul gitu. Saya coba ayo ya itu tadi diterima, kemudian coba maafin dan nanti kalau sudah ada waktu meminta maaf gitu ya atas kejadian masa lalu. Dan alhamdulillah itu berapa pekan berikutnya ketemu sudah bisa tidur. Insya Allah udah bisa seperti yang lain. Ya itu menurut saya powerful ya, Chef itu dengan spiritual, emotional freedom tekniknya, dengan membongkar hantu-hantu tadi, hantu menyesali masa lalu, tidak menerima kondisi saat ini, kemudian mengkhawatirkan masa depan. Nah, ya atas izin Allah ya Bunda ya, atas izin Allah itu semua ya Allah selesaikan gitu. Dan kemarin saya juga nerapi waktu lebaran tuh teman katanya leher, pundak itu sakit ya. Biasanya ini kan marah ya Bun ya, marah gitu. Ayo saya coba, yuk siapa nih yang bikin marah saya gitu. Saya suruh itu tadi menjeda dengan nafas syukur aja. Udah di situ. Iya, aku sama si ini gitu. Masya Allah. Yang tadinya tuh kayak robot ya gini, gitu. Masya Allah. Ketika melakukan nafas syukur itu, Masya Allah ya. Bisa senyum, bisa makan. Kata temennya yang nungguin, kenapa nggak dari tadi manggil Umi Estri? Wah ini Allah yang mengatur ya, kapan harus bertemu, kapan harus terapi ya. Mungkin Allah itu mempertemukan di waktu yang akhir itu biar beliau juga mengambil hikmah ya Bun ya, mengambil hikmah dari kejadian tersebut gitu. Masya Allah, luar biasa ini. Nah untuk teman-teman silahkan nih, tadi Bunda Fufi juga sudah menyampaikan ya beberapa tanggal, barangkali ingin belajar chef bisa nanti DM beliau
berdiskusi langsung bagaimana caranya, apa tekniknya, di saya tuh sebaiknya belajar apa dulu. Nah itu monggo, karena memang manfaatnya luar biasa. Satu, bisa menerapi diri sendiri ya. Yang kedua, bisa menerapi orang lain. Nah, syukur-syukur jadi profesi yang bisa kita kembangkan sambil berprofesi, sambil membuka ladang amal juga. Bantu orang. Gitu. Insyaallah. Bunda, di sini udah jam 12.07. Silakan. Berarti kita harus akhiri nih. Di sini udah masuk duhur. Saya bacakan dulu nih beberapa chat dari teman-teman. BR Malang Raya, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, terima kasih ilmunya Bu Estri, Bunda Fufi, sami-sami, jangan kapok ya. Pak Usman juga terima kasih sudah hadir nih, sama-sama Bunda Fufi, ilmunya luar biasa dibagi. Ya, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Teman-teman, saya review sedikit ya dari 5 dimensi tadi yang akan hadir di setiap masalah itu adalah akan mempengaruhi fisik, emosi, hubungan, finansial, dan spiritual. Nah, ini kelima dimensi ini itu baru gejala. Nah, mari teman-teman yang mungkin punya masalah di kelima dimensi ini, ayo kita belajar perlahan untuk merilis, menerima, dan memaafkan. Menata kembali, dimasukkan ke kotak-kotak yang semestinya, dan kita berusaha betul-betul menjaga diri untuk tidak mudah terpancing apapun itu situasinya. Memang sulit, tetapi kita harus belajar supaya ya keberkahan, rezeki semuanya hadir kepada kita dan juga keluarga kita. Nah, tadi Bunda Fufi juga sudah menyampaikan nih ada 3 hantu emosi. Ya tadi ya, sering menyesali masa lalu, tidak menerima saat ini, khawatir masa depan gitu. Jadi kita coba selesaikan satu persatu. Caranya dengan belajar dulu nih, menjeda dari segala aktivitas apapun itu. Kita coba dengan nafas syukur dan nafas cinta dan nafas syukur, atau mungkin lebih dikenal dengan mindful. Caranya dengan tarik nafas perlahan dari hidung, kita rasakan pelan-pelan masuk ke dalam tubuh, kemudian kita hembuskan perlahan lewat mulut dengan mengucapkan Alhamdulillah. Nanti untuk yang berbeda keyakinan, bisa disesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, bersyukur dari masalah yang ada. Satu masalah, tarik 2 nikmat syukur. Begitu terus dilakukan secara rutin, dan mudah-mudahan itu menjadi obat ya, saya feeling gitu ya, obat mengobati untuk mengobati diri sendiri. Dan bismillah, mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam naungan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Bunda, sebenarnya masih banyak ya yang mau di ini, tapi sementara sampai ini dulu, nanti kita agendakan kembali, biar ngicipin nih tekniknya, apa sih tekniknya, kok dari tadi bilang ketuk-ketuk. Biar yang online itu ngerasakan ya, mudah-mudahan atas wasilah itu semuanya bisa sehat, lebih bahagia ya, syukur-syukur. Kalau yang ingin belajar lebih dalam, nah, nanti bisa dipandu oleh Bunda Fufi. Gitu ya Bunda ya? Next kita bikin preview online ya teman-teman ya, supaya tahu icip-icipnya nih, ilmu khasnya kayak gimana gitu tuh. Biasanya dengan icip-icip itu nanti akan merasakan sendiri kok perubahan yang terjadi di dalam dirinya masing-masing seperti itu. Oke, baik. Insyaallah. Bunda Fufi dan teman-teman yang sudah hadir, saya mengucapkan jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan yang sudah hadir dan yang sudah berkenan membagikan ilmunya mendapatkan keberkahan, mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sampai bertemu kembali di event selanjutnya. Kita tadi sudah agendakan, nanti kita cari waktu yang tepat. Dan
kita tutup ya pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu. Assalamualaikum. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Lanut Hasanuddin Makassar ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Nanti rekamannya tinggal di Umi Astri aja. Iya, iya, siap. Insya Allah, insya Allah. Saya akhiri ya, Bunda. Siap. Terima kasih semuanya.